Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivana Brahmana dari bagian obstetri dan ginekologi PSPT FKIK UMY. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pengabdian kami bersama mahasiswa KKN dengan judul Peningkatan Kepedulian Sosial Mahasiswa melalui Pendampingan Kesehatan bagi Penyintas COVID-19. Sebagai pendahuluan, kasus COVID-19 makin bertambah, untuk itu kita berusaha untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Namun demikian, masih juga banyak orang-orang yang akhirnya terkonfirmasi positif, dan untuk itu diharapkan untuk mereka yang terkonfirmasi harus melakukan isolasi mandiri atau yang sering kita singkat dengan isoman. Isolasi mandiri merupakan satu kehidupan yang terisolasi, menyendiri, dan mereka menderita penyakit yang saat ini dikategorikan mengerikan karena belum ditemukan obatnya, tentu memberikan suatu tekanan psikis yang tidak ringan bagi para penyintas. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan pendampingan pada penyintas yang dilakukan secara online dengan media WhatsApp, dan perkembangan kesehatan mereka kita pantau dengan pengisian dari Google Form. Kegiatan pengabdian ini merupakan kegiatan KKN tematik kesehatan, dan kelompok kami termasuk dalam KKN kelompok 12 dalam wilayah kerja Puskesmas Imogiri 1 Bantul. Sebagai metode pelaksanaan yang kami lakukan dalam pengabdian ini, kami melakukan koordinasi selaku DPL dengan mahasiswa KKN, di mana tempat atau alokasi waktu dan tempat yang telah kami dapatkan dari universitas adalah di Puskesmas Imogiri 1 Bantul. Dan bentuk kegiatan juga sudah mendapatkan dari universitas, yaitu ada 4 macam kegiatan. Yang pertama adalah pendampingan penyintas COVID, yang kedua edukasi protokol kesehatan, yang ketiga melakukan screening pada komorbid, dan kegiatan keempat merupakan kegiatan tambahan sebagai request dari puskesmas sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Dari masing-masing kegiatan ini ada 2 mahasiswa selaku penanggung jawab kegiatan, dan kami lakukan koordinasi juga dengan Kepala Puskesmas dan Satgas COVID. Dan ternyata dari pihak Puskesmas sudah ada tim dokter Puskesmas. Sehingga dalam pendampingan penyintas ini, mahasiswa 2 penanggung jawab yang sudah ditunjuk selalu mendapatkan pendampingan juga atau bisa berkonsultasi dengan tim dokter Puskesmas. Setelah melakukan inform consent dan juga cek pada data yang ada di Puskesmas, ada berapa penyintas yang terdapat di Puskesmas Imogiri 1, ada 4 keluarga penyintas, namun yang bersedia untuk dilakukan pendampingan hanya 2 keluarga. Pada 2 keluarga ini lalu kami mintakan inform consent, kesediaan mereka untuk dilakukan pendampingan, dan menyampaikan tujuan yang ingin kami dapatkan dengan adanya pendampingan ini, yaitu untuk memberikan suatu ketenangan bagi para penyintas dan keluarganya dan bisa mengetahui perkembangan kesehatan mereka, di mana kami akan menyapa mereka setiap hari, setiap pagi melalui WA maupun pengisian perkembangan kesehatan yang mereka isikan di Google Form yang kami kirimkan. Selain itu, nanti mahasiswa juga akan mengirimkan materi-materi yang dipandang perlu akan berguna bagi para penyintas, antara lain tentang protokol, bagaimana melakukan isolasi mandiri, kemudian mencuci tangan yang benar, etika bersin dan batuk, dan mungkin video cara melakukan olahraga yang tetap bisa dilakukan walaupun dalam kondisi di rumah. Dari kegiatan-kegiatan ini tentu akan mendapatkan hasil dari hasil chatting maupun isian Google Form, dan bagaimana tentang kepuasan dan kemanfaatannya. Dan terakhir akan kami lakukan evaluasi terhadap kegiatan dan mungkin ada kendala-kendala yang kami hadapi selama ini. Ya, ini adalah satu gambaran koordinasi dari DPL dengan mahasiswa KKN pada saat sebelum pelaksanaan kita lakukan secara online via MS Teams, dengan harapan setiap kegiatan akan berjalan dengan lancar sehingga akan memberikan manfaat bagi semuanya. Dan hasil dan pembahasan yang kami dapatkan ini adalah contoh dari beberapa chatting pada saat kami menyapa penyintas, di mana pada chatting yang pertama ini ditunjukkan bagaimana
mahasiswa meminta dulu info concern kesediaan mereka untuk dilakukan pendampingan tanpa paksaan, dan pada yang chatting kedua kita menanyakan bagaimana kesehatan mereka, bagaimana apakah ada keluhan baru atau keluhan yang kemarin disampaikan, apakah ada perbaikan atau belum. Mereka juga bisa menanyakan tentang keluarga mereka di luar kondisi dalam rumah isoman itu mungkin yang berada di shelter-shelter, sehingga mereka tidak merasa sendiri, namun ada informasi-informasi yang mereka dapatkan untuk menjadikan mereka lebih tenang. Dan ini adalah materi yang disampaikan oleh mahasiswa. Yang pertama tentang protokol isolasi mandiri, dengan bacaan-bacaan mereka jadi menambah pengetahuan dan juga tidak merasa jenuh, sehingga hari-hari kesendirian mereka di saat melakukan isolasi mandiri akhirnya menjadi terasa cepat dan tidak begitu mencemaskan. Juga bisa berupa poster, misalnya tentang etika bersin dan batuk, bagaimana mematuhi protokol 5M, salah satunya adalah cara mencuci tangan yang benar. Mahasiswa juga mengirimkan video yang bisa mereka lihat bagaimana cara melakukan olahraga yang tetap akan memberikan manfaat walaupun olahraga itu hanya dilakukan di rumah. Dan setelah pendampingan ini kami lakukan, secara umum dari para penyintas menyatakan sangat berterima kasih dengan pendampingan ini karena mereka merasa bisa mengisi waktu dengan baik, kemudian merasa tenang karena ada yang mendampingi keluhan mereka yakin akan tersalurkan dan akan mendapatkan solusinya. Dan kami juga menanyakan bagaimana kepuasan mereka terhadap pendampingan ini. Masing-masing keluarga menyatakan 100% puas dengan pendampingan ini karena itu tadi, selain merasa mereka tidak lagi cemas, tidak merasa sendiri, tapi justru merasa ada yang peduli, kemudian memperhatikan kesehatan mereka, sehingga sangat puas dengan pendampingan ini. Kemudian kita tanyakan juga tentang kemanfaatan, masing-masing keluarga juga menyatakan 100% kegiatan ini memberikan manfaat. Selain mereka jadi bisa mengisi waktu dengan baik dan bermanfaat, mereka juga mendapatkan banyak pengetahuan sehingga semakin merasa mantap dalam menjalankan isolasi mandiri, dan insya Allah menuju ke arah perbaikan nanti mereka akan bisa memberikan informasi ini pada keluarga yang lain. Kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari hasil pendampingan ini adalah masing-masing keluarga merasa tenang karena tidak merasa sendiri. Isolasi mandiri yang mereka rasakan akan terasa sepi menjadi tidak sepi, dan kegiatan ini bisa menjadi suatu wujud kepedulian mahasiswa terhadap sesama. Selain itu, penyintas juga akan mengetahui perkembangan sakitnya semakin membaik dan punya harapan untuk kembali sembuh. Dan materi yang diberikan oleh mahasiswa terasa menambah pengetahuan mereka, dan untuk mahasiswa sendiri merupakan suatu wujud melatih soft skill mereka setelah mereka mendapatkan ilmu pengetahuan dari bangku kuliah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaku penyandang dana dalam pengabdian ini, Puskesmas Imogiri 1 Kabupaten Bantul Provinsi DIY selaku lokasi pengabdian, dan kedua keluarga penyintas, terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Secara umum pengabdian ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan alhamdulillah semuanya akan memberikan manfaat. Apabila pandemi ini masih berjalan tanpa kita tahu kapan akan berakhir, mudah-mudahan pendampingan ini akan sangat memberikan manfaat untuk mereka ke depannya. Tiap diri kita adalah pelaku sejarah, maka berlombalah untuk berbuat kebaikan dan memberi manfaat pada sesama. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.